Ya, desa anti korupsi ya. Korupsi tahun 2022 tingkat nasional ya. apa ini? Mungkin sudah dijelaskan ini seperti apa? Ini kan di tahun politik Pak ya. Kepala desa kan biasanya selalu digeret-geret, ditarik-tarik untuk ikut terjun ke politik. Calon-calon tertentu yang ingin mengajak, ayo dukung saya, dukung saya. Dan ini sikap dari Mas Iing ya, atau Pak si anggota Sismaji sebagai kepala desa. Apakah ayo ikutlah harus begitu atau tetap netral? Atau mungkin warganya yang gimana mungkin? Kayak gini. Kalau saya menyampaikan jaguar saja. Jabar. Jangan ragu dari juara. Jangan ragu dari juara ya. Apa maknanya itu, Pak? Ya kalau kita Implementasinya mungkin ya. kalau berani ya jangan takut-takut. Oh, Kalau takut jangan berani-berani. Jadi kita harus yakin kalau kita punya kemampuan. salam inspirasi. Kembali bersama kami dalam acara Bincang Inspirasi. Kali ini kami bersama tokoh yang berprestasi di tingkat Kabupaten Semarang, tingkat nasional bahkan asal Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Sri Siswaji. Mungkin bisa diperkenalkan Pak, dengan sebagai apa di sini di Desa Banyu Biru ini Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan, diperkenalkan dulu mungkin ya. Namanya memang begitu Pak ya. Iya. Pak Sri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Anggoro Siswaji, lebih dikenal Masih Ing sebenarnya. Masih ingin ya. Masih Ing, nama kecil sampai sekarang dipakai ya. Oh iya. Kepala Desa Banyu Biru 3 periode. Ya tentunya ini berkah lah ya, seperti 3 periode. Ini periode ketiga. Terakhir nih itu 3 periode ini sampai nanti 2030. 2030. Ya. Oh masih banyak. Ya. Ya. Kepala Desa Banyu Biru Pak ya. Status sosial masyarakat sini apa Pak biasanya Pak? Yang lebih banyak mungkin tokoh petani atau buruh atau PNS atau apa yang lebih banyak mendominasi di warga? Kalau kewilayahan kita agraris. Agraris ya? Agraris, cuma petaninya sudah mengalami penurunan. Karena yang sekarang ini yang usia 40 jarang petani. Semuanya di atas 40 ke atas, pendidikan paling tinggi SMP. Petani. Sementara yang ke bawahnya sekarang udah berpabrik. Tapi sektor pertanian masih menjadi andalan karena memang kami masih, kalau kita lihat di sekitar kita sawah semua misalnya. Oh iya, mungkin perlu diketahui bahwa Banyu Biru ini untuk air, suplai air pertanian melimpah ya Pak ya? Atau masih gimana untuk pengairan? Udah gini, ya. Jadi sumber mata air untuk pertanian Banyu Biru itu kan dari Sungai Klegum. Klegum ya? Ya, yang satu Sungai Klegum, yang kedua kan ada Sungai Kaligale. Kaligale. Nah, ini kan perbedaannya gini, kalau yang Kali Klegum ini kan atasnya kan Telomoyo, ada Gunung Kelir, ada Wirogomo, ada Kemambang. Nah, sekarang di sana sudah pertanian sudah maju. Oh, sudah air tidak dilepas ke sungai, tapi sudah ke pertanian, jadi mulai berkurang. Kurang ini Pak? Berkurang. Makanya kita dengan program ada BenQ, ada DAK, ini kan kita menata untuk irigasi teknis. Irigasi teknis. Iya, sehingga debit air yang dari atas 10 liter ya tetap sampai bawah 10 liter, tidak ada pengurangan. Nah ini sekarang baru kita tata untuk pertanian, kita mulai kembangkan jaringan irigasi teknisnya. Iya. Desa Banyu Biru itu dikelilingi desa apa aja Pak? Desa Banyu Biru kan mungkin atau di bawah atau di atas itu masih ada di Kecamatan Banyu Biru ini. Kami komplit ya. Komplit ya. Yang di bawah utara
Yang di utara itu dengan Pojok Sari. Pojok Sari di wilayah Ini kan di Dusun Demaan. Ya, di Dusun Demaan itu kan ada Sungai Kaligale. Sebelah utara udah Pojok Sari Ambarawa. Kecamatan Ambarawa. Di sebelah timur dengan Kebodowo, Desa Kebodowo. Tapi juga punya Ropening. Nah, di sebelah selatan dusun kami yang tertinggi ada Dangkel, berbatasan dengan Wirogomo. Lereng gunung ya? Ya, lereng gunung. Yang sebelah barat, yang atas berbatasan dengan Blongkol dan Jambu. Ya, dusun Pancuran itu berbatasan dengan Blongkol. Iya, duriannya sama rasanya juga sebenarnya gitu. Terkenalnya Blongkol. Ya, tapi yang utara, yang di bawahnya itu kita berbatasan sebelah baratnya dengan Desa Ngerapah. Blongkol itu kecamatan apa? Jambu. Jambu, kalau Ngerapah Banyu Biru. Ya. Bahkan sebenarnya di atas sana itu ada nama itu batas Belanda ya, Tanggulangsi namanya. Itu zaman Belanda ya. Masih ya. Terus tradisi budaya ini termasuk daerah perkotaan apa pedesaan Pak di Banyu Biru ini? Tradisi budaya masih dipertahankan atau sudah mulai luntur di telan zaman atau? Ya, kita jujur bahwa kita ini kan di daerah perkotaan, di ibu kotanya Kecamatan Banyu Biru ya. Kita kalau ngomong kita kota ya masih sebenarnya kultur Jawanya masih ada. Tapi kalau ngomong ke desa ternyata ya sudah kayak gini. Jadi di sini itu yang saya sampaikan tadi heterogen tadi, jadi kultur aja, tapi kulturnya masih bagus. Masih bagus ya. Jadi pelestarian budayanya masih bagus, cuma berbeda-beda. Kayak di Cerbonan, lalu Cerbonan Demaan itu lebih ke religion. Ya, Maulidin Nabi, pengajian, jemaah itu banyak gitu loh. Dusun ya? Ya, dusun. Dusun kita. Ada berapa dusun? Ada 9. 9 dusun. Nah, tapi kalau yang Pancuran sama Dangkel itu dusun di atas gunung. Beda budaya. Beda budaya. Di sana itu ada istilahnya macanan ya. Ke gunung. Ya, ke gunung itu macanan. Jadi pesta dusun, nanggap wayang atau nanggap apa, nanti orang bertamu itu datang keluar masuk tanpa berbayar itu. Itu macanan. Open house macanan namanya. Kalau itu tradisi tiap apa Pak? Tiap macanan ini. Macanan beda-beda Mas. Beda-beda. Di tempat saya itu ada Jumatilah Akhir ya. Di kerajaan Akhir. Kalau di mana di Dangkel itu juga sama, Akhir juga Jumatilah, jumahnya Jumat Pahing. Kalau sana Jumat Kliwon, kalau saya Jumat Pahing. Lalu kalau di Pancuran itu mengacunya lebih ke Sapar. Sapar ya. Lebih Sapar, Jumat juga gitu loh. Kalau di Campur Rapet beda. Campur Rapet itu penetapannya sudah pakai pas 17 Agustus. Jadi masing-masing dusunnya kalau karakter berbeda dalam pelestarian. Beda Banyu Biru. Ini kan di tahun politik Pak ya. Kepala desa kan biasanya selalu digeret-geret, ditarik-tarik untuk ikut terjun ke politik. Calon-calon tertentu yang ingin mengajak, ayo dukung saya. Dan ini sikap dari Pak Mas Iing atau Pak si Anggodo Sismaji sebagai kepala desa. Apakah ayo ikutlah harus begitu atau tetap netral? Atau mungkin warganya yang gimana mungkin? Kayak gini. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pegawai Negeri dan ASN ya, termasuk kepala desa ya, ini kan secara undang-undangan seperti itu, dan selalu diingatkan ya dari Pak Sekda Kabupaten, Pak Sekda, lalu dari Panwa, selalu kan ada surat edaran yang intinya bahwa kepala desa dan perangkat desa itu kan menjaga netralitas seperti itu. Tapi kan di lingkungan masyarakat ini kan mesti kan di desa itu beda-beda dengan kota ya. Makanya saya tadi sampaikan ya, ke satu dusun Dangkel atau Pancuran gitu yang orang desa itu kan mesti akan mengikuti suatu gerakan yang di depannya kan seperti itu. Tokoh itu ya. Tokohnya seperti itu. Kalau kita ditanya ya baca visi misi aja. Visi misi yang real yang mana? Yang ngoyo-woro yang mana? Kan seperti itu aja itu kan. Karena kan kalau saya jawab oh si A, bisa salah, si B bisa salah. Tapi kalau visi misi kita mendidik masyarakat untuk lebih kritis dan untuk berpikir. Kalau warga sini pengennya seperti apa Pak? Maksudnya pengen yang suka turun ke bawah atau yang suka apa kepala daerah nanti bupati yang seperti apa begitu?
aspirasi dari sini misalnya. Kalau orang Jawa itu kan mesti kan kepengen yang lembah mana, Lembah yang mana? melayang, yang menyatu, tidak ada batas, itu aja sebenarnya gampang. Paling gampang cuma itu. Kalau kita lihat trennya, masyarakat itu gampang kok. Orang yang lembah mana, gelem guyub, gelem rukun, gelem mengumpuli siapapun itu mesti dipilih. Mau ngake uang di situ ya Pak. Yang wong ke wong. Karena kalau untuk konsumsi visi misi itu hanya menengah ke atas, tapi kalau yang bawah itu menengah ke bawah itu. Seperti itu. Jadi gimana Pak, bupati seperti apa yang diinginkan? Kalau saya secara pribadi ya kepengennya bupati yang bisa membawa Kabupaten Semarang itu hanya yang Bawono ya, yang punya prestasi yang sangat luar biasa, diperhitungkan di tingkat kancah nasional, itu yang bisa membawa itu, membawa ke arah sana gitu ya, bukan hanya prestis pencitraan dan yang lain. Itu ya dapat saya secara pribadi jujurnya seperti itu. Tapi kan itu kan harus diawali dengan kekuatan konstituante yang kuat, karena tanpa dengan konstituante yang kuat gampang digoyah juga repot. Iya, konstituante yang kuat ya. Iya, konstituante yang kuat. Mungkin pendukungnya partai politik atau gimana Pak? Atau Ya, seperti apa? kalau secara kelembagaan mungkin di partai politik ya, karena kan hal-hal yang nanti mohon maaf ini ya, waktu paripurna penetapan kebijakan ini kalau didukung oleh banyak partai politik otomatis ya itu mesti kan akan berjalan dengan baik. Tapi kalau didukung masyarakat secara umum, otomatis implementasinya itu kan menyentuhnya lebih ke masyarakat menjadi corong. Corong ya. Mencorong, nah ini loh berhasil, ini loh seperti ini. Nah itu kan yang menguatkan konstituante, sehingga juga tidak ada suara sumbang untuk impeachment atau yang lain-lain lah kepada bupati terpilih. Ya. Mungkin Pak Kades punya pesan kepada masyarakatnya apa Pak sekiranya, pesan-pesan kepada masyarakat supaya gimana begitu mengisi pembangunan, mengisi apa hidup sehari-hari, itu pesannya seperti apa Pak? Kalau saya ya guyub rukun aja. Hidup rukun ya, simpel Ya, guyub rukun aja. Sesuatu kalau nggak bisa ya dibroyok bareng-bareng. Ya orang jasa 1, 2, orang 3, orang 5, orang 10, nggak bisa dipikir ini ya, dipikir bareng-bareng. Guyub rukun seperti itu. Baik dalam kehidupan di masyarakat, di pemerintahan saya juga kayak gitu. Tidak terpaku dengan tupoksi, tapi ya kita lebih mendepankan guyub rukun aja. Itu sudah terjadi lama di sini Pak ya? Ini sudah, makanya kita pertahankan ini. Ya? Kita harus mempertahankan karena kita juga sadar dengan adanya medsos yang ini kan kita harus punya protek. Sedekah desa besok ini adalah satu bentuk protek. Protek ya? Ya, bentuk protek untuk budaya, untuk mesin mempertahankan guyub rukun. Oh ya, mungkin bisa jelas sedikit. Itu tradisi apa, budaya itu kapan mungkin mau dilaksanakan? Bentuknya seperti apa Pak Bu? Nanti. Sebenarnya itu kan sudah lama ya, dari kepala desa sebelum saya, Mbah Mariati, Mas Nyoto, lalu Pak Wandi. Cuma dulu itu kan skalanya kan wis sedekah desa ya pokoknya nggak bayang wis rampung, ketoprak wis rampung. Nah, mulai dengan kita ini sudah kita bedakan, juga ada apresiasi, ada bentuk suatu perkumpulan kepada masyarakat secara luas, dengan karnaval, dengan jalan sehat, lomba-lomba antar wilayah, gitu ya. segmen ada anak-anak, untuk dewasa, semuanya punya porsi. Iya. Ya punya porsi pada zamannya. Dulu awal nggak ada, sekarang mulai ada konten, lomba konten. Ada lomba Itu konten kan ada, iya. Itu kita ngambil jurinya Dr. Torik dan Dr. Sunardi ya. kita ada sarasian. Jadi kita membuat satu formulasi bahwa sedekah ini bukan artian konotasi yang tradisional, bahwa ruat sedekah itu kan merawat dan menjaga ya. Jadi kan melestarikan ya. Itu setiap tahun selalu diselenggarakan. Kita selenggarakan, kecuali kemarin COVID ya. Nah, itu memang keinginan masyarakat sini. Ya dorongan masyarakat. Kalau saya itu kan hanya ngamini aja kan. Dan pelaksanaan panitia saya tidak ikut. Saya tidak ikut saya. Terus mereka punya kreasi apa ya saya ngikut. Kan seperti itu. Ya rasa syukur ada pengajian juga, ada macam-macam lah. Ada pentas seninya. Jadi kita berikan porsi sesuai dengan kehendak masyarakat, cuma diseleksi.
Iya. Kan tidak semua harus kita laksanakan sesuai kemampuan, waktu juga kan itu. Jumlah penduduk berapa nih Pak? Ada 8.000 yang terintegrasi 8.200 sekian, yang belum, yang kalau total dengan yang belum terintegrasi ada 8.449. Iya ya. Ini kalau dilihat ada tulisan apa nih Pak? Ya, Desa Anti Korupsi ya. Korupsi tahun 2022 ya, tingkat nasional ya. apa ini Pak? Mungkin itu sudah dijelaskan ini seperti apa? Ya, sebenarnya gini, Mas, kalau kita bicara prestasi ini, kalau mungkin orang lihatnya kan langsung endingnya ya. Akhirnya itu, wah, Desa Anti Korupsi tingkat nasional ya, dengan nilai yang sangat spektakuler, di launching langsung oleh Pak Firly ya. Firly Bahuri ya. Iya, Ketua KPK pada waktu itu Waktu ya. itu ya. 29 November 2022 ya. 2002. Tapi sebenarnya prosesnya panjang karena kan kita mengawali menata sistem kemasyarakatan juga. Ini kan satu hal yang tidak bisa dipisahkan di pemerintahan. Termasuk ini apa? Ini penghargaan. Kalau ini kan tropinya, kalau ini piagamnya. Oh ini piagam. Nah itu piagamnya, ini tropinya. Seperti itu. Kalau ini kan memang khas ya. Kalau Desa Anti Korupsi tingkat nasional, tropinya seperti ini. KPK. Nah ini ya, Miniatur KPK. miniatur gedung merah putih kan, seperti itu. Iya. Ini jadi Apa, Pak? Ya. jadi diawali dari sebenarnya hal yang kecil ya sebenarnya ya. Termasuk dalam pengisian ketertiban mengisi SD skill, lalu kita juga tahun 2008 saya menjadi kepala desa ya sampai 2014. 2008. Nah, ada undang-undang ditetapkan Undang Desa nomor 6 pada waktu itu tahun 2014, ada sistem kita terjedah ya istilahnya, terjedah sampai 2016 sampai 2022 dan 2022 sampai sekarang. Nah, perjalanan itu saya mulai menata 2 periode itu ya lumayan juga. Baru tahun 2021 kelihatannya. Oh. Menjadi juara 1 lomba desa tingkat provinsi Jawa Tengah. Juara 2001 waktu Covid itu. 2001 juara lomba Desa tingkat provinsi. tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu apa yang dinilai Pak? Desa apa ya? Itu kalau di lomba desa penilaiannya itu ada pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dan inovasi desa. Nah, nomor berapa tuh? Juara berapa? Juara 1. Juara 1. 2021. Ya. Itu berkasnya kalau kita kumpulkan ya lumayan itu tiga konten breeding ya. Jadi lumayan lah, kita ngeprint itu 35 rim atau kira-kira. Akhirnya kita pada waktu COVID ya penilaian ada COVID, ada penilaian secara online. Alhamdulillah juara 1. Ya, juara 1. Dari itulah kita mulai menata keterlibatan masyarakat yang jelas. Masyarakat dan perangkat itu yang penting sekali. Iya. 2001 juara tingkat Jawa Tengah Pak ya? Siapa ini? Juara desa ya? Iya, lomba desa. Lomba desa. Kemudian di tahun 2002 ada tulisan ini Desa Anti Korupsi ini gimana Pak? Ini hal yang lain atau sama? Tidak. Jadi sebenarnya kami Desa Banyu Biru enggak ikut ya sebenarnya, karena kan dari kabupaten itu yang diproyeksikan yang pertama dapat rekomendasi di Kabupaten Semarang itu ada 3 desa. Ada Seraten, ada Bergas Kidul, ada Katirejo. Itu dari bulan Februari 2022 sudah ada training, si trialnya ada ya dari KPK, ada dari pemerintah daerah. Nah, bulan April kalau tidak salah 23, kalau tanggal 23 ya, kita dapat undangan ke Setda. Sampai sana pun juga hari Senin itu. Kita juga udah terlambat, nggak tahu acaranya kayak apa, nggak ngerti lah. Kita ya tahunya ya persiapan paling 2024. Besoknya suruh hadir lagi. Di situ ada komplit, ada Pak Sekda, ada Pak Bupati, Pak Wakil, ada OPD, ada KPK, Pak Brigjen Kumpul sama Mas Aris yang presentasi, sama Pak Kun itu
pembuat buku anti korupsi ya. Itulah Desa Bayi Biru di situ. Visitasi, jadwal visitasi tanggal hari Kamis itu, waduh 2 hari saya kan, karena kan ada tata laksana, lalu tata laksana, kualitas pelayanan publik, pengawasan, partisipasi masyarakat, lalu ada kearifan lokal ya, ada 5 indikator itu. Indikator penilaian desa anti korupsi. Iya, ya. Dari itu visitasi primer kami dapat nilai 95. 95. Akhirnya kami yang mewakili lebih lanjut gitu loh. Lalu tanggal 29 Juli Tahun 2022 Wah. itu diadakan Bintek. Ada khusus perangkat desa, lembaga desa, perempuan, pemuda. Nah, itu setelah selesai itu kita dinilai lagi, ternyata nilai kita turun dari 95 itu turun drastis menjadi 70 gitu. Kenapa tuh turun, Pak? Ya karena lebih penilaiannya lebih masuk, lebih detail kan. Akhirnya dari itu untuk menjadi kan kita kan ada mentor ya. Ada Pak Yadi, ada Pak Awi, ada Mas Rino, ada Pak Fismon, mentor-mentor dari KPK yang luar biasa. Oh, dari Jakarta ke sini, Pak ya? Iya, itu kan hari pas visit itu tanggal 28 sampai 9. Iya. Selanjutnya Zoom meeting setiap Jumat itu. Setiap Jumat Zoom meeting kami lembaga desa, perangkat desa dari jam 2 sampai jam 5, kadang jam 3 sampai maghrib. Terus jadwalnya pada waktu itu tanggal 8 kita ada penilaian 8 November. 8 November kita penilaian visitasi itu. Dari yang saya sampaikan tadi 5 indikator di breakdown menjadi 18 indikator lebih lanjut kan. Nah itu dinilai itu. Kita duduk di tengah, ada dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, tim penyusun buku anti korupsi, Inspektorat Provinsi, Kabupaten, ada dari KPK juga, Iya. 2. Apa yang di dalam itu kita harus bisa jawab. Nah, kita cetak dalam buku, kita dalam file. Saya menyampaikan itu kira 35 menit presentasi ya, terkait dengan desa anti korupsi. Setelah itu ya satu persatu ya, one by one ya kita diulas itu. Kenapa kok seperti ini gitu ya. Kalau saya tidak bisa jawab, saya lempar. Terserah, tolong jawab itu kenapa itu. PBC saya nggak bisa jawab karena memang secara detailnya bukunya di sana ya, nanti perencanaan bahwa itu sini seperti ini. Jadi nanti kalau kemasyarakatan yang tokoh masyarakat yang hadir di situ yang ditanya dari uraian itu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah dari 10 desa pada waktu itu kami mendapatkan nilai yang sangat tinggi 96,75. Sampai sekarang belum terpecahkan itu nilai itu. Jadi nomor 1 di Indonesia, Pak? Ya, Nomor 1 di Indonesia. Sampai sekarang kemarin yang angkatan 24 juga belum sampai nilai 96,75. Masih bertahan kita, dan setelah itulah banyaklah tamu-tamu datang untuk merefleksi desa anti korupsi itu kayak apa. Padahal kami juga awalnya juga belajar ke Pangguharjo, Bantul ya. Bantul. Saya belajar ke sana saya. Bantul sebelumnya juara juga ya? Bantul yang pertama 2021 ya. 21. Kita yang 22. 23 ada lagi mau? Ada 23 kemarin itu yang Seraten mungkin ya, tetangga kita. Seraten itu terbaik replikasi tingkat Jatengnya. Tapi ikut diundang juga karena pada waktu itu Pak Ganjar luar biasa semangatnya juga ya. Ada 23 desa ya. Terus apalagi prestasi Pak selain desa anti korupsi? Ini maksudnya lah dapat ini perilaku pemerintahan gimana ya? Atau memang sudah tertanam lama atau baru setelah dapat ini kita tanamkan? Enggak juga ya, karena kan kita itu kan proses ya. Jadi kan proses itu kan tidak bisa dibuat gimmick ya. Oh iya. Enggak bisa karena kan dokumen yang kita susun itu kan satu misal ini
Senenan, rapat Senenan dari tahun 28 saya punya. Oh, arsipnya punya. Arsipnya punya, tinggal kita digitalkan, kita munculkan. Kan yang diminta 2 tahun ke belakang saya dari 19 ada. Jadi keputusan kepala desa, SK kepala desa seperti itu, perdes, perkades, itu semuanya tertata. Dan itu kan harus ada kegiatan, juga harus ada berita acara, undangan, macam-macam gitu. Nah, tempat kita ini kan juga kayak tadi ya, ada musdes gitu ya. Tadi ada musdesus P3KI penyelenggara. Itu ya juga ada undangannya, ada daftar hadirnya, berita acaranya, ada fotonya. Semua kegiatan seperti itu. Dan kami juga di sini kan untuk pungutan kan sudah zero ya. Pungutan zero, ya. Tidak ada pungutan ya. Karena perdes kita untuk pelayanan itu sih perdes kita, perdes pungutan ya. Nah, seperti itu. Lalu transaksi kami menggunakan CMS tahun 2022. CMS. Iya, kita sudah mulai silta perangkat, by transfer, bantuan non tunai transfer, belanja transfer. Itu sebelum kabupaten. Kabupaten tahun 2023 baru ada instruksi Pak Bupati untuk CMS. Kami 2022 kami fitah dulu. Oh iya. Seperti itu, dan perilaku seperti itu kita tata itu. Udah ditata lama ternyata ya. Sehingga membudaya di desa ini ya. Ya, kita di pemerintahan desa ini. Untuk menghindari itu juga kami juga ada beberapa aplikasi ya, termasuk satu misal ini. Warga kami itu tidak perlu datang ke desa untuk mendapatkan pelayanan. Satu misal keterangan miskin atau surat untuk penghasilan atau yang lainnya ya, itu masuk dari smart aja. Ada aplikasinya, Spot. Ya, warga masuk aplikasi Pak RT approval. Nanti Pak RT itu approvalnya nama RT sama nicknya. Nah, nanti sudah ditangkap oleh operator. Kebutuhannya apa dia, sama operator sudah dibuatkan, kita lempar, mau diterima PDF atau di rumah sakit, atau kalau dia di Jogja, di Jakarta bisa terima. Jadi tidak perlu datang ke sini lagi. Yang bisa mengakses hanya warga sini ya. Warga di sini. Karena NIK-nya jadi NIK-nya kan sudah kita filter dulu. Seperti itu. Di izin apa atau tanda tangan apa gimana dari ya, kalau sementara kalau untuk pelayanan kan kita mengacu pada smart ya. Kan bisa kita pelayanan dengan manual, tapi kalau untuk persuratan kita sudah ini elektronik, tanda tangan sudah BSN. Jadi tahun 2022 kami sudah TTE, jadi surat-surat undangan, surat yang lain sudah ini kan. Apalagi Pak, mungkin perilaku kebiasaan yang di pemerintahan kita yang bisa menjadi contoh. Biasanya kalau di daerah lain itu mencontoh apa di sini Pak? Daerah lain itu maksudnya ya sistem studi banding dari luar itu kan contohnya gini Mas, survei kepuasan publik. Nah, survei kepuasan publik itu kan ada 2 macam, tentang survei kepuasan perilaku dan untuk tata cara persyaratannya, kira-kira sesuai atau tidak, berbelit-belit tidak. Nah, kalau perilaku itu ditarikin duit enggak. Seperti itu. Kuncinya nggak ada pungutannya dari. Kami melakukan itu dengan Google Form. Jadi tidak pakai angket tulis, itu Google Form. Jadi pasar bebas. Mereka itu kan di pelayanan kan ada itu. Ada QR itu. Dia scan, dia masukin. Jadi terserah mereka akan isi apa. Kalau memang itu jelek ya kita perbaiki. Kalau itu bagus ya sudah, kita pertahankan seperti itu. Karena surveinya bukan di bawah saya, tapi di bawah BPD. Jadi survei kepuasan itu timnya di bawah BPD. Ada BPD-nya kita ya. Iya, BPD desa. Perwakilan desa itu. Karena survei kepuasan terhadap warga yang. Iya, karena dari itu BPD kan punya sistem kontrol. Pengawasan kan dari situ Ban, diantaranya kan semesterannya kan seperti itu. Gitu.
Ini setelah dapat begini ke depan seperti apa Pak ya? Apakah hanya ini diharapkan nggak dapat seperti ini Pak sebelumnya? Targetnya memang mendapatkan ini enggak ya? Saya tidak pernah punya target, yang penting saya kerja sesuai dengan rule seperti itu. Kita jalanin aja lah ya. Jadi kan setelah dapat kayak ini ya kita berjalan seperti biasa. Jadi mungkin bila kan tadi kan bisa melihat perangkat saya kan ya seperti itu aja kan, mengalir, pelayanan ya mengalir, lalu ada tadi P3E pembagian ya seperti ya sesuai dengan tupoksi ya, description-nya apa ya seperti itulah. Kalau yang tidak ini ya membantu seperti itu. Dan mungkin ada 1-2 patah kata Pak untuk apa motivasi ke semua pihak mungkin. Apa mungkin dari pengalaman sendiri atau ditiru oleh seluruh masyarakat di Indonesia mungkin. Kan kalau berhasil ini kan ya. Ya cuma kalau saya menyampaikan jaguar saja. Jagoan. Jangan ragu dari juara. Jangan ragu dari juara ya. Apa maknanya itu Pak? Ya kalau kita Implementasinya mungkin ya. kalau berani ya jangan takut-takut. Oh, Kalau takut jangan berani-berani. Jadi kita harus yakin kalau kita punya kemampuan. Jangan ragu jadi juara. Cuma itu aja. ragu jadi juara. Jaguar. Iya jaguar. Itu saja simpel aja. Ya. Ya, Ya, itu. dengan tadi perbincangan kami dengan Pak Sri Anggoro Siswati, Kepala Desa Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang yang berprestasi di bidang desa anti korupsi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dalam Bincang Inspirasi. Salam inspirasi.